Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dimanapun mereka berada dan dimanapun kita berada. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Marilah kita pada pagi hari ini mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan sabda itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, sertailah aku, bimbinglah aku dengan roh-Mu, dan ajarilah aku berkata-kata lewat firman-Mu ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dengan apakah Yesus umpamakan orang-orang dari angkatan ini. Dan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan saling menyerukan. Kami menuit seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Tapi kamu menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan kamu berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diharapkan dikehendaki oleh Yesus Kristus dalam Injil Lukas pada hari ini, yaitu adalah konsekuensi orang yang tidak percaya. Manusia memang cenderung menolak sesuatu hal yang baru. Namun jika manusia membuka hati seraya memohon hikmat Allah dalam Roh Kudus, maka akan terjadi pemulihan dan mujizat Allah yang akan membawa manusia kepada kehidupan yang kekal. Kalau kita melihat Injil Lukas pada bacaan Injil hari ini, Lukas kembali berbicara mengenai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu menyalahkan apa saja yang dilakukan oleh Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah kelompok elit yang mempunyai intelektual yang tinggi, bahkan pengaruh yang sangat besar di masyarakat Yahudi saat itu. Mereka punya kewenangan, mereka punya hak berbicara sesuka hatinya. Dan lebih ironisnya lagi, mereka hanya ingin didengar, tetapi sulit untuk mendengar. Ketika ada orang lain yang datang, yakni Yohanes Pembaptis, dan Yesus dengan membawa pembaharuan dalam ajaran baru, mereka menjadi menarik perhatian bahwa kehadiran Yohanes Pembaptis, bahkan kehadiran Yesus Kristus yang diutus oleh Allah, yang menjadi firman itu, membuat kehidupan mereka tersaingi. Mereka tidak nyaman. Mereka tidak terima kehadiran mereka. Dalam arti sempit, mereka cemburu. Mulailah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mencari-cari sesuatu hal yang dipersalahkan. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, terlebih yang dilakukan Yesus, dinyatakan telah menyalahi aturan yang berlaku. Mereka berlakukan berbagai aturan-aturan hukum Yahudi yang sesungguhnya
tidak relevan lagi mereka lakukan kepada masyarakat Yahudi pada zaman itu. Mereka hanya bisa mengatakan, tetapi mereka tidak untuk melakukan. Tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan adalah supaya Yesus dapat disingkirkan, bahkan bisa dibinasakan, agar kedudukan mereka tetap eksis dan tetap dipercaya oleh orang-orang yang ada pada sekitarnya saat itu. Saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, dalam bacaan pertama, Tuhan berupaya mendekati manusia dengan berbagai cara. Kita dapat melihat salah satu caranya yaitu Yesus menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Pada bacaan pertama 1 Timotius 3 ayat 16 berkata, inilah yang disebut firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu manusia dalam diri Yesus Kristus sendiri. Banyak orang tidak mengerti bahwa Sang Sabda lahir di tengah manusia. Bahkan dalam Injil hari ini, ia menjadi sahabat orang berdosa. Kita tahu tujuan kedatangan Yesus bukan untuk mencari orang yang benar, melainkan mencari orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Yesus Kristus yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah kita semua. Apa tujuannya? Supaya kita tidak binasa, supaya kita memperoleh hidup yang kekal sesuai dengan apa yang disampaikannya di Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Yesus tidak menghendaki kebinasaan. Yesus tidak menghendaki ketidakpercayaan kita menjadi konsekuensi kita terjun masuk ke dalam kebinasaan. Ia tidak menghendaki orang yang tidak percaya kepadanya menjadi domba yang sesat. Ia mencari sampai dapat, karena Yesus yang kita imani adalah Yesus yang setia untuk selama-lamanya, sekalipun kita tidak setia. Yesus Kristus yang menjadi manusia hadir di tengah-tengah kita, supaya kita mau memberi diri untuk diampuni, mau memberi diri untuk bertobat. Yang datang menjadikan kita kembali sebagai anak-anak Bapanya yang telah kita terima dalam rahmat baptis. Bapa atau Allah yang kita sembah dalam diri Yesus, Ia tidak menghendaki kehancuran dalam diri kita. Ia selalu menginginkan yang baik dari kita. Bahkan Ia membenci dosa, tetapi Ia berusaha supaya pendosa seperti kita mau untuk bertobat. Maka oleh karena itu, apa yang dituliskan dalam Injil hari ini jelas bahwa Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Demikianlah renungan ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.